Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi amma ba'd. Baik ikhwan sekalian, teman-teman sekalian, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini di sini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab kita dari kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar fi Daw'il Kitabi wa Sunnah. Di mana ikhwan sekalian, sekarang kita sudah masuk pada al-mas'alatul khamisah, permasalahan yang kelima. Masih pada bab yang ketujuh ya, fi sholatil jama'ati wa fihi masailah, seputar hukum-hukum sholat berjamaah dan beberapa permasalahannya. Nah, sekarang kita masuk pada al-mas'alatul khamisah, permasalahan yang kelima, yaitu man yu'zaru bitarkil jamaah. Jadi ini yang kita akan bahas. Yang pertama yaitu man yu'zaru bitarkil jamaah. Siapa saja yang diberikan uzur, ya, boleh untuk dia tidak menghadiri pelaksanaan sholat berjamaah. Dalam artian dia boleh meninggalkan pelaksanaan sholat berjamaah. Nah, kalau uzur-uzur ini ada pada seseorang, ya, maka boleh dia tidak menghadiri pelaksanaan sholat berjamaah, dia meninggalkan pelaksanaan sholat berjamaah. Kenapa demikian ikhwan sekalian? Karena sebagaimana yang sudah kita jelaskan sebelumnya bahwa hukum sholat berjamaah ini adalah hukumnya wajib. Hukumnya wajib berdasarkan dalil-dalil yang telah ditunjukkan, baik dari hadis-hadis Nabi SAW, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, begitupun ucapan ijma, kesepakatan para ulama, semua menunjukkan akan hal tersebut, yaitu wajibnya pelaksanaan sholat Jumat bagi setiap muslim, ya, bagi setiap muslim. Nah, ada orang-orang yang diperkecualikan, dia tidak gugur kewajiban untuk dia menghadiri pelaksanaan sholat berjamaah di masjid dengan kaum muslimin, itu karena disebabkan beberapa uzur. Kata penulis di sini, yu'zarul muslim bitarkil jama'ati fi ahwali taliyah. Seorang muslim itu diberikan uzur bitarkil jama'ati, untuk boleh dia meninggalkan pelaksanaan sholat berjamaah. Fi ahwali taliyah, itu dalam kondisi, dalam beberapa keadaan berikut ini. Yang pertama, poin yang pertama, uzur yang pertama yang disebutkan oleh muallif di sini, al-maridhu mardan, seorang yang sakit, maradhan, yang sakitnya tersebut yulhikuhu minhu masyaqqatun, ya, sakitnya tersebut yang menyebabkan dia mengalami masyaqqah, kesulitan, lau zahaba ilal jamaati, kalau seandainya dia pergi menghadiri pelaksanaan sholat berjamaah. Ya, jadi ini uzur yang pertama. Jadi kalau seseorang sakit, yang sakitnya tersebut menyebabkan dia kesulitan untuk menghadiri pelaksanaan sholat berjamaah, maka ini boleh, ya, ini diantara uzur yang menyebabkan dia boleh tidak menghadiri pelaksanaan sholat berjamaah karena dalam kondisi dia sakit tersebut. Liqaulihi ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, laisa 'alal a'ma harajun, tidak ada dosa bagi seseorang yang buta, wala 'alal a'raji harajun, dan tidak ada dosa bagi orang yang pincang, wala 'alal maridi harajun, dan tidak ada dosa bagi seseorang yang sakit. Perhatikan ini tiga kondisi. Pertama, seorang yang buta, seorang yang pincang, kemudian seorang yang sakit. Nah, ikhwan sekalian, dalam kondisi keadaan ini, terkadang seperti orang buta itu punya uzur tersendiri dalam perkara-perkara ibadah tertentu. Begitupun seorang yang pincang, dia punya uzur dalam masalah ibadah-ibadah tertentu. Nah, terkait dengan yang ketiga, masalah sakit, ini diantara uzur bagi seseorang untuk tidak menghadiri pelaksanaan sholat berjamaah. Karena di sini dikatakan wala 'alal maridi harajun, tidak ada dosa bagi orang yang sakit, ya. Di tengah sakitnya dia tidak bisa menghadiri pelaksanaan sholat berjamaah, maka gugurlah kewajiban orang-orang tersebut, maka dia melakukan sholat sendirian, ya. Baik dia dalam kondisi berdiri,
Kalau dia tidak mampu berdiri, maka kata Nabi fassalli qa'idan, fassalli qa'iman, salatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam yastati fa qa'idan, kalau tidak mampu berdiri maka salat duduk. Fa illam yastati fa ala jambin, kalau tidak mampu lagi berdiri, tidak mampu duduk, fa ala jambin, maka salat dalam kondisi berbaring. Jadi seseorang itu melakukan salat sesuai dengan kondisi dia. Nah, selama dia tidak punya uzur ini, maka tetap dia wajib menghadiri pelaksanaan salat berjamaah. Tapi kalau dia punya uzur ini, ya, itu kewajiban tadi gugur dan dia melakukannya dengan sendirian. Ya, tetap wajib salat. Ya, yang gugur itu adalah menghadiri pelaksanaan salat berjamaah. Wali'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena disebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma maradan, ketika beliau sakit, takhallafa 'anil masjid, maka beliau tidak menghadiri pelaksanaan salat berjamaah di masjid. Ya. Ini kondisi sakit beliau di saat itu, di sakit yang sakit tersebut menyebabkan beliau wafat, meninggal dunia. Ya, di akhir-akhir dari kehidupan beliau. Beliau tidak menghadiri pelaksanaan salat berjamaah. Wa qala, dan beliau berkata, bersabda, murru Abu Bakrin falyusalli bin nas, perintahkanlah Abu Bakar falyusalli bin nas, untuk memimpin para sahabat melakukan salatul jamaah. Ya, jadi ini ikhwan sekalian, jadi menunjukkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika di kondisi yang sakit, yang memang mardan yulhiquhu minhu masyaqqatun, yang sakit tersebut memberikan dia masyaqqah, kesulitan, yang tidak bisa menghadiri pelaksanaan salat berjamaah, maka Nabi sendiri memerintahkan murru Abu Bakrin falyusalli bin nas, perintahkan Abu Bakar menggantikan beliau untuk memimpin pelaksanaan salat berjamaah. Waliqaulihi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum, dan ini juga berdasarkan ucapan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kata Abdullah bin Mas'ud, walaqad ra'aituna, sungguh kami telah melihat, wa ma yatakhallafu anha, tidaklah orang yang meninggalkan, yang tidak menghadiri pelaksanaan salat berjamaah ini, illa munafikun, kecuali orang-orang munafik saja. Qad aliman nifaquhu, yang telah jelas-jelas kemunafikan mereka. Au maradin, atau orang yang sedang sakit. Ya. Jadi perhatikan di sini kata Abdullah bin Mas'ud, di zaman Rasulullah dan para sahabatnya, ikhwan sekalian, jamaah sekalian, yang tidak menghadiri pelaksanaan salat berjamaah itu cuma hanya dua jenis manusia. Ya. Yang pertama adalah seorang yang munafik, yang telah jelas-jelas kemunafikannya. Kemudian yang kedua adalah seorang yang sakit, yang dengan sakitnya itu menyebabkan dia sulit untuk menghadiri pelaksanaan salat berjamaah. Nah, antum tinggal melihat saja, antum di posisi yang mana. Ya. Antum meninggalkan pelaksanaan salat berjamaah itu karena apa? Karena sakitkah? Karena memang bermalas-malasan, memang tidak enggan. Maka ini dikategorikan orang yang munafik. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhum. Kemudian penulis melanjutkan, wa kadzalikal khaif, demikian pula bagi seseorang yang khawatir, yang takut, hudutsul marad, dia tertimpa sakit. Ya, jadi misalnya kita kemarin di Indonesia terjadi penyebaran virus corona misalnya. Terjadi penyebaran virus yang dimana virus tersebut dapat menjangkiti orang lain. Ya. Maka kalau dalam kondisi seperti itu telah terjadi penyebaran virus di sebuah negeri, di sebuah daerah, maka kita boleh melakukan sholat berjamaah di rumah kita masing-masing. Karena ini adalah merupakan salah satu uzur, ya, tidak boleh. Kemudian juga yang kedua, seseorang bukan cuma hanya dia khawatir tertimpa penyakit saja, tidak, tapi juga dimasukkan adalah orang yang dikhawatirkan kalau dia datang di masjid, dia tahu bahwa dia ini adalah sedang terkena penyakit, yang penyakitnya tersebut itu dapat menjangkiti orang lain, dapat menular kepada orang lain, maka dia juga tidak, maksudnya dia juga diberikan uzur, boleh tidak menghadiri pelaksanaan sholat berjamaah. Kenapa demikian? Jangan sampai dia memudaratkan orang lain, jangan sampai dia membawa, menyebarkan virus, menyebarkan penyakitnya itu kepada orang lain, dan ini bisa memudaratkan orang, ya. Ini bisa memudaratkan orang.
li'annahu fi ma'nahu, karena kondisi yang kedua tadi itu sama dibawakan maknanya, dia seperti orang yang uzur dalam kondisi dia sakit. Jadi baik dia sakit atau dia dikhawatirkan akan tertimpa sakit atau dia akan menyebarkan penyakitnya kepada orang lain. Ya, ini kondisinya ikhwan sekalian. Kemudian ikhwan sekalian, hadirin sekalian, kita lanjutkan ya. Yang kedua yaitu al-mudafi ahdal akhbasain, ya, au man bi hadarati tu'ami muhtajin ilaih. Ini ya. Jadi yang kedua, yang menjadi uzur seseorang diperbolehkan tidak menghadiri pelaksanaan sholat berjamaah yaitu al-mudafi ahdal akhbasain, seorang yang menahan dua buang hajat, ya. Yaitu adalah menahan al-akhbasain, ya, dua hadas, yaitu buang air kecil maupun air besar, ya. Jadi misalnya seseorang ketika dia akan mau menghadiri pelaksanaan sholat berjamaah, tiba-tiba dia merasakan buang air kecil atau air besar, ya, sementara qad qamatis sholat, telah dikumandangkan oleh seorang muazzin, maka dia tidak boleh memaksakan diri masuk untuk menghadiri pelaksanaan sholat berjamaah dalam kondisi dia lagi menahan dua buang hajat tadi itu, yaitu buang air kecil maupun air besar. Kenapa demikian? Karena ini akan memecah konsentrasi dia, menyebabkan dia tidak khusyuk, ya, dan lain seterusnya. Bahkan dia di dalam sholat sekalipun, dia misalnya di dalam sholat, tiba-tiba dia merasakan buang air kecil atau air besar, maka dia tidak boleh menahannya. Dia membatalkan sholatnya dan dia menunaikan hajatnya. Itu ya ikhwan sekalian. Kemudian yang kedua, au man bi hadarati tu'ami, atau seseorang yang telah dihidangkan untuknya makanan, muhtajin ilaih, yang dimana dia memang muhtajin ilaih, dia sudah sangat lapar, dia sudah betul-betul sangat ingin makan, kemudian makanan yang dihidangkan adalah dari makanan kesukaan dia, ya, yang dia sangat sukai, dia tidak dalam sedang kondisi kenyang atau dia tidak dalam kondisi sedang dia berpuasa, ya, atau makanan itu bukan makanan yang memang dia tidak sukai, ya, betul-betul dia dalam kondisi lapar, makanan tersebut makanan kesukaan dia, kemudian makanan itu langsung sudah bisa disantap, bukan makanannya masih panas misalnya, menunggu 5-20 menit lagi baru bisa dimakan, bukan seperti itu, betul-betul dia sudah siap disantap. Li hadisi Aisyah marfu'an, maka terkait dua uzur ini berdasarkan hadis dari Aisyah marfu'an. Dari hadis Aisyah marfu'an, la salata bi hadrati ta'am, ya, tidak sah salat seseorang, ya, bi hadrati ta'am, ketika makanan telah dihidangkan dan kondisinya seperti kondisi di atas, dia sudah sangat lapar, dia memang makanan kesukaan dia, ya, makanannya sudah bisa disantap, dia tidak dalam kondisi kenyang, dia tidak dalam kondisi berpuasa, maka kalau dia memaksakan diri untuk melaksanakan sholat, la sholata bi hadrati ta'am, maka sholatnya menjadi tidak sah ketika makanan tersebut telah dihidangkan. Kenapa? Itu tadi karena akan memecah konsentrasi dia, kekhusyuan dia di dalam sholat, maka dia makan, ya, dia menunda pelaksanaan sholat berjamaah. Bahkan kalau memang dia sudah tidak bisa menghadiri pelaksanaan sholat berjamaah, ya dia tinggalkan, ya, dia sholat sendirian, dia makan perlahan-lahan, jangan terburu-buru, dia betul-betul sampai kenyang, bukan pula dia baru makan sebagian terus dia terburu-buru dia menghadiri pelaksanaan sholat berjamaah. Tidak bisa seperti itu, nanti tetap konsentrasinya masih terganggu. Jadi dia makannya secara perlahan, betul-betul sampai dia kenyang, ya, nah, baru kalau memang dia masih bisa menghadiri pelaksanaan sholat berjamaah boleh. Tapi kalau dia sudah tertinggal, ya sudah, dia melakukan secara sendirian. Wala wa huwa fil akhbasain, begitupun tidak ada sholat bagi seseorang ketika dia mau ingin melaksanakan sholat dia sambil menahan dua buang hajat, yaitu buang air kecil dan air besar, ya. Ini ikhwan sekalian, jadi poin yang pertama dan yang kedua. Jadi uzur, seseorang boleh meninggalkan pelaksanaan sholat berjamaah. Kemudian yang ketiga ikhwan sekalian, man lahu da'iyun yarjuhu aw yakhafu diya'hu maluhu aw qutihi aw dararan fihi. Ini yang ketiga, ya, seseorang yang man lahu da'iyun, seorang yang dia takut kehilangan daripada hartanya, atau seseorang yang kehilangan hartanya.
yarjuhu, dan dia ingin mendapatkan daripada harta tersebut, atau misalnya hewannya, kuda misalnya atau ontahnya yang tadinya dia ikat tiba-tiba terlepas dari ikatannya. Ya. Tiba waktu sholat maghrib, kalau dia menunggu sampai dia melakukan sholat maghrib, dikhawatirkan kudanya tadi atau ontahnya tadi semakin jauh, dan itu memberikan peluang untuk dia tidak lagi bisa mendapatkan daripada hewan peliharaannya tersebut, atau kendaraannya tersebut dia akan semakin jauh, dan itu mungkin sedikit kemungkinan untuk dia bisa menemukannya kembali. Maka dalam kondisi seperti ini dia boleh menunda pelaksanaan sholat, dia mencari dulu barangnya, atau yang seperti tadi hewan peliharaannya yang hilang terlepas dari ikatannya sampai dia menemukannya, bahkan mungkin sampai dia tertinggal sholat maghrib, tertinggal sholatul isya, itu boleh, itu namanya uzur. Maka dalam kondisi seperti itu dia boleh menjamak sholatnya, menggabungkan dua sholatnya, yaitu sholat maghrib dan sholat isya, disebut dengan jamak takhir, disebut dengan jamak takhir. Kemudian yang kedua, au yakhafu diyahu malhu, atau seseorang yang khawatir, yang takut jangan sampai hilang hartanya. Misalnya dia menjaga toko, sendirian dia di tokohnya, dia khawatir jangan sampai ada perampok, pencuri menjarah daripada tokohnya, kalau dia sampai menghadiri pelaksanaan sholat berjamaah. Maka dalam kondisi seperti ini namanya uzur, apalagi dia tahu bahwa di kondisi lingkungan tersebut tidak aman, banyak pencuri, banyak perampok misalnya. Maka dalam kondisi seperti ini tidak mengapa dia sholat di tokohnya, atau mungkin di rumahnya. Dia ingin menghadiri pelaksanaan sholat berjamaah, cuma mungkin dia di rumah ini hanya sendirian menjaga rumahnya tersebut, tidak ada yang lain selain dia di situ. Kalau dia pergi menghadiri sholat berjamaah, khawatir jangan sampai ada perampok, pencuri yang masuk ke dalam rumahnya. Ini juga termasuk uzur ya ikhwan sekalian, boleh dia tidak menghadiri pelaksanaan sholat berjamaah. Kemudian kita lanjut, au qutihi, atau seorang kehilangan daripada bahan makanan pokoknya, au dararan fihi, atau dia khawatir jangan sampai barangnya rusak. Ini semua di antara uzur. Li hadis Ibnu Abbas marfu'an, hal ini berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas marfu'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sami'an nida, barang siapa yang mendengarkan azan, panggilan azan, falam yamna'uhu min tibaihi, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat mencegah dia untuk menghadiri panggilan azan tersebut, udrin, kecuali udur. Qalu, maka para sahabat bertanya, famal udru ya Rasulullah, famal uzri ya Rasulullah, apa uzurnya wahai Rasulullah? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khaufun au maradin, yaitu seorang yang dia takut atau dalam kondisi sakit. Banyak al-khauf, makanya nanti kita akan bahas sholatnya orang-orang dalam kondisi khauf, terjadi gempa bumi, terjadi banjir, terjadi banjir lumpur, apalagi banyak, itu namanya al-khauf. Sholat dalam kondisi peperangan itu termasuk sholatul khauf. Au maradin, atau seorang yang dalam kondisi sakit, itu uzurnya. Jadi dua ini, khaufun au maradin. Lam yaqbalallahu minhu salatal lati shalah. Kalau tidak ada uzur ini, maka tidak diterima sholat orang tersebut kalau dia melakukan sholat. Namun dalam hal ini terjadi silang pendapat di tengah-tengah para ulama. Ada yang mengatakan seseorang kalau dia sengaja meninggalkan sholat berjamaah, dia sholat sendirian di rumah, sholatnya tetap sah. Itu jumhur, hampir mayoritas ulama berpendapat seperti itu. Namun orang ini telah melakukan dosa yang sangat besar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian kata penulis, wa kadzalikal al-khaif, demikian pula seorang yang khawatir, yang takut, ala nafsihi, terancam jiwanya, terancam jiwanya atas dirinya. Misalnya dia mau berangkat di masjid tersebut menghadiri pelaksanaan sholat berjamaah. Nah, di tengah jalan misalnya ada perampok atau ada hewan buas, binatang buas seperti harimau, serigala dan semisalnya. Dan jalan tersebut hanyalah satu-satunya jalan yang bisa diakses untuk menuju ke masjid menghadiri pelaksanaan sholat berjamaah. Maka ini menjadi uzur bagi dia. Dia tidak boleh menghadiri pelaksanaan sholat berjamaah karena
Dia wa kadzalika kullu khaifin ala nafsi, dia khawatirkan jiwanya terancam. Makanya di sini berlaku satu kaidah, darul mafasid muqaddim ala jalbil masalih. Itu kaidahnya ya. Menghindari satu darul mafasid, satu keburukan, sesuatu yang dapat mengancam jiwa kita. Darul mafasid muqaddim ala jalbil masalih, itu lebih didahulukan. Jadi menyelamatkan jiwa kita dari bahaya itu hendaknya lebih didahulukan daripada mengambil satu manfaat ya. Salat berjamaah adalah satu manfaat, tapi di tengah jalan ada sesuatu yang mengancam jiwa kita, maka menghindari bahaya itu harus lebih didahulukan daripada menghadiri manfaat, yaitu pelaksanaan salat berjamaah. Au malihi, atau seseorang yang khawatir terkait dengan hartanya, tadi takut kehilangan hartanya. Au ahlihi, atau keluarganya, terancam jiwanya keluarganya kalau dia menghadiri pelaksanaan sholat berjamaah, ini juga uzur. Wa waladihi, begitupun jika dia anaknya terancam jiwanya, dia mengkhawatirkan mereka, ada sesuatu yang mengkhawatirkan hal-hal yang sebagaimana kita sebutkan di sini. Maka ikhwan sekalian, kata penulis di sini, fa innahu yu'ziru bitarkil jamaah, maka sesungguhnya dia diberikan uzur boleh meninggalkan pelaksanaan sholat berjamaah. Fa innal khaufa udrin, karena sesungguhnya khauf itu bagian dari uzur. Seseorang boleh tidak menghadiri pelaksanaan sholat berjamaah. Ini poin yang ketiga. Jadi pertama, kedua, dan ketiga kita jelaskan. Sekarang kita masuk pada poin yang keempat, yaitu husulul adza, yaitu adanya al-azah, yaitu gangguan. Husulul adza, adanya gangguan. Bimatarin, seperti terjadinya hujan deras. Wawahlin, begitupun terjadi namanya di jalan mungkin ada lumpur ya. Wawahlin, adanya lumpur, ini gangguan, di antara gangguan. Wasaljin wajalidin, atau terjadi hujan salju ya, terjadi hujan salju. Jadi 3 gangguan, bimatarin, wawahlin, wasaljin, wajalidin. Jadi hujan, lumpur, wasaljin, wajalidin, yaitu hujan salju. Nah, ini diantara azab, gangguan. Aurihin baridatun syadidatun bilailatin mudlimah, atau terjadi angin yang sangat kencang sekali ya. Angin sangat kencang dan betul-betul di musim baridatun, di musim yang sangat dingin. Syadidatun, baridatun, syadidatun, anginnya sangat kencang. Baridatun, syadidatun, di musim yang sangat dingin. Bilailatin muslimah, di malam hari yang sangat gelap gulita. Ini ya, ini juga masuk uzur. Li hadis Ibnu Umar, hal ini berdasarkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kata Abdullah bin Umar, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'murul muazzin, Nabi memerintahkan kepada muazzin, idza kana lailatan baridatan za'ata matarin, ketika pada malam hari yang sangat dingin sekali, za'ata matarin, turun hujan yang sangat deras ya. Jadi pada malam hari yang sangat dingin, yang betul-betul turun hujan yang sangat deras. Maka apa kata Nabi? Yaqulu, Nabi mengatakan, alla sallu fi rihalikum, kepada muazzin untuk mengucapkan sallu fi rihalikum. Jadi ketika di azan sampai di kalimat hayya 'alas shalah itu dirubah, sallu fi rihalikum atau sallu fi buyutikum, salatlah di rumah-rumah kalian, salatlah di tempat-tempat kalian. Ini harusnya selalu dilakukan karena ini bagian sunnah Nabi. Makanya ketika seorang muazzin melihat kondisinya seperti yang kita sebutkan ini, boleh dia mengucapkan sallu fi buyutikum. Maka orang-orang akan paham bahwa berarti ya sudah, kita melakukan sholat berjamaah di rumah kita. Ini sudah dipahami para sahabat dahulu ketika muazzin mengumandangkan seperti ini, baik itu Bilal bin Rabah atau Abdullah ibnu Ummi Maktum, ini di antara 2 orang muazzin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diperintahkan sallu fi rihalikum untuk Bilal bin Rabah dan Abdullah ibnu Ummi Maktum, mengumandangkan azan yang seperti itu. Maka orang-orang sudah tahu bahwa pelaksanaan sholat berjamaah di masjid ditiadakan dan masing-masing diperintahkan untuk sholat di rumah-rumah mereka masing-masing.
Kemudian ikhwan sekalian, poin yang kelima yang menjadi uzur seseorang boleh untuk dia tidak menghadiri pelaksanaan salat berjamaah, yaitu husulul masyaqqat bitatwilil imam, yaitu adanya masyaqqah, kesulitan, bitatwilil imam, dikarenakan panjangnya bacaan imam. Ya, ini ya. Jadi imamnya mungkin dia membaca surat Al-Baqarah di rakaat yang pertama. Di rakaat yang kedua dia membaca surat Al-Imran sampai selesai, ya, di sholat isya atau di sholat maghrib misalnya. Maka ini masyaqqah bitatwilil imam. Lianna rajulan, ini disebabkan ada kasus seperti ini ya, terkait dengan hal ini. Ada seorang laki-laki shalla ma'a Mu'az, sholat bersama Mu'az, sahabat Mu'az radhiyallahu taala anhu. Maka Mu'az ini tsumman farada, kemudian sahabat ini dia keluar dari jamaah tersebut, dia menyendiri. Fasalla wahdahu, kemudian dia sholat sendirian. Lamma tawwala Mu'az, ketika Mu'az itu memanjangkan bacaan di dalam sholatnya. Mu'az pada saat itu membaca surat Al-Baqarah di rakaat yang pertama. Jadi memang ada seorang sahabat yang bermakmum di belakang Mu'az, karena begitu panjangnya bacaan tersebut dia keluar, dia sholat sendirian. Falam yunkiruhu alaihi sallallahu alaihi wasallam, ketika hal ini disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kejadian di atas, hina akhbara, ketika beliau dikabarkan hal ini, falam yunkiru, Nabi tidak mengingkarinya. Bahkan Nabi memarahi Mu'az bin Jabal. Apa kata Nabi? Afattanun anta, apakah kamu ingin membuat fitnah wahai Mu'az? Ya, kenapa kamu tidak membaca sabbihisma rabbikal a'la, iqra bismi rabbikal a'la, atau wasyamsi waduhaha, hal ataka hadis al-ghasyiyah? Kenapa kau tidak membaca ayat-ayat itu, ayat-ayat yang pendek, ya. Afatanul anta, apakah kamu ingin membuat fitnah? Jadi ditegur. Maka ini juga bagi seorang imam, ya, itu harus memperhatikan. Kalau dia sholat sendirian terserah, dia mau baca surat Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, itu terserah dia kalau dia sholat sendirian. Tapi kalau dia menjadi imam, maka dia harusnya bijak, ya, memilih surah-surah yang pendek, yang ringan, sehingga jamaah bisa mengikutinya dengan baik dan khusyuk. Jangan sampai mereka terganggu karena dengan panjangnya bacaan dia di dalam sholat tersebut. Kemudian ikhwan sekalian, poin yang keenam di antara uzur seorang boleh meninggalkan tidak menghadiri pelaksanaan sholat berjamaah, yaitu khaufun fawatur rifqatu fis safar, seseorang yang khawatir tertinggal oleh teman-teman. Jadi seseorang ingin melakukan safar, dia ingin melakukan perjalanan. Khaufun fawatur rifqatu fis safar, dia mengkhawatirkan jangan sampai dia tertinggal oleh teman-temannya di dalam safar, ya. Misalnya dia ingin melakukan safar di waktu duhur, ya. Kalau dia melakukan sholat duhur, maka dikhawatirkan teman-temannya semakin jauh meninggalkan dia dan dia akan kehilangan jejak. Maka ini boleh dia menunda, tidak melakukan menghadiri pelaksanaan sholat berjamaah pada saat itu. Dia ikut safar bersama kawan-kawannya atau teman-temannya. Lima fi dzalika min insyighal qalbi, karena hal ini bisa min syighalil qalbi, akan menyibukkan hatinya menjadi tidak khusyuk, tidak tenang, selalu memikirkan jangan sampai dia tertinggal, kehilangan teman-temannya dalam safar tersebut. Idzan tazaral jamaah, kalau dia sambil menunggu pelaksanaan sholat berjamaah. Au dakhala fiha, atau dia masuk dalam pelaksanaan sholat berjamaah sambil dia menyibukkan hatinya untuk hal tersebut. Fa khafat dia'u, dan dia takut kehilangan, wa fawatir rifqa, dan dia akan ditinggal oleh orang-orang yang safar bersama dia. Kemudian ikhwan sekalian, poin yang ketujuh, yaitu al khaufu min mauti qaribin, seseorang yang takut akan kematian saudaranya. Wa huwa ghairi hadirin ma'hu, dan dia tidak bisa hadir untuk menemani saudaranya tersebut di saat-saat dia sedang menghadapi sakaratul maut, ya. Jadi dia sedang menemani saudaranya ketika dia sudah mengalami sakaratul maut, ya. Kana yakunu qaribun fi siyakil maut, di mana ketika itu saudaranya sudah ada tanda-tanda kematian yang menghampirinya, dia sudah akan mengalami kematiannya. Wa ahabba yakuna ma hu yulkinahu bisyahada, dan dia
ingin agar mentalkinkan 2 kalimat syahadat kepada saudaranya tersebut, wa nahwu dzalik atau yang semisalnya, fayu'zaru bitarkil jamaah maka boleh dia meninggalkan pelaksanaan sholat berjamaah, ya. Jadi kalau dia sudah melihat saudaranya ada tanda-tanda kematian dan dia ingin mentalkinkan 2 kalimat syahadat kepada saudaranya tersebut, maka ini juga uzur, boleh dia menunda bahkan tidak menghadiri pelaksanaan sholat berjamaah. Kemudian ikhwan sekalian, yang ke-8 yaitu mulazamatu gharimil lahu. Seorang yang mulazamati gharimil lahu. Seorang yang dikejar-kejar oleh penagih hutang. Seorang yang dikejar-kejar oleh penagih hutang. Wala syai'un ma hu yuqdihi. Sementara dia tidak punya sesuatu apapun untuk membayar dari hutangnya tersebut. Ya. Dia belum punya harta, punya uang untuk membayar hutangnya tersebut. Sementara penagih hutang ini terus mengejar-ngejar dia. Falahu tarkul jama'ati lima yulhikuhu minal ada. Maka boleh dia meninggalkan pelaksanaan sholat berjamaah karena memang itu adalah di antara bentuk al-azza, ya. Bimutalabatil gharim, dia selalu dikejar-kejar oleh penagih hutang, ditagih hutangnya, wa mulazamat iya dan dia selalu dipaksa untuk membayar dari hutangnya tersebut, sementara dia belum mampu, belum sanggup untuk membayarnya di saat itu. Maka ini kawan sekalian 8 poin yang sudah kita jelaskan. Di antara uzur-uzur seseorang boleh dia mengakhirkan, menunda, bahkan dia meninggalkan pelaksanaan sholat berjamaah di masjid. Kemudian kita lanjutkan al-mas'alatu sadisah, permasalahan yang ke-6. Ya, kita habiskan saja, tinggal ada 2 permasalahan lagi, yaitu i'adatul jama'ati fil masjidil wahid, yaitu bagaimana hukum seseorang mengulang pelaksanaan sholat berjamaah fil masjidil wahid, di satu masjid, ya. Jadi di satu masjid itu terjadi 2 pelaksanaan sholat berjamaah. Bagaimana hukumnya ini? Maka kata penulis di sini, idza ta'akhkhara al-ba'du, apabila terlambat sebagian orang an huduril jamaati, untuk menghadiri pelaksanaan sholat berjamaah, huduril jamaatil masjid, dia terlambat untuk menghadiri pelaksanaan sholat berjamaah di masjid, ma'al imam ratib, bersama dengan imam ratib. Imam ratib itu adalah imam yang sudah ditetapkan, ditunjuk di masjid tersebut, ya. Itu namanya imam ratib, imam yang memang dia ditunjuk, diberikan wewenang kekuasaan untuk menjadi imam di masjid tersebut. Wa fatahumus sholatu, dan orang yang datang tadi itu dia telah tertinggal, orang-orang telah menyelesaikan pelaksanaan sholat berjamaah. Fayasihu an yusallu jama'atas tsaniya fil masjidin nafsahu, maka yang benar adalah dia boleh membentuk jamaah yang baru, jamaah yang kedua, dan dia melakukan di masjid tersebut. Jadi ini boleh, kalau kasusnya seperti ini boleh. Orang-orang sudah selesai melakukan sholat berjamaah, dia datangnya sudah terakhir, maka boleh dia membentuk jamaah yang kedua untuk melakukan sholat di masjid tersebut. Li umumi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata rajuli ma'ar rajuli azka min salatil wahdahu, salatul rajuli ma'al rajuli azka min salati wahdahu. Jadi salatnya seseorang laki-laki dilakukan secara berjamaah, azka min salati wahdahu, itu lebih besar pahalanya daripada dia salat sendirian. Wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, li rajulin, kepada seorang laki-laki, alladhi hadar ila masjid, jadi laki-laki ini dia datang ke masjid, ba'da intaha salatul jamaah, setelah telah selesai pelaksanaan salat berjamaah. Jadi ada seorang laki-laki di zaman Nabi SAW tiba-tiba masuk ke dalam masjid dan telah selesai pelaksanaan sholat berjamaah. Maka apa kata Nabi? Man yatasaddaqu ala hadhihi falyusalli. Siapa yang ingin bersedekah kepada orang ini, maka hendaknya dia sholat menemani dia. Ya. Jadi ada orang yang sudah sholat bersama Nabi, telah selesai. Maka Nabi memerintahkan salah seorang dari mereka untuk menemani orang tadi mengerjakan sholat.
man yatasaddaq, siapa yang bersedekah. Kenapa dihitung bersedekah? Karena dia membantu seseorang sahabat yang terlambat tadi agar dia tidak sholat sendirian dan dia mendapatkan pahala berjamaah. Maka ini juga hukumnya boleh. Jadi misalnya kalau kita datang di sebuah masjid, terus tidak ada orang lain lagi di situ, dan kita tinggal sendirian, maka boleh kita meminta dari salah satu jamaah yang telah selesai melaksanakan misalnya sholat maghrib tadi untuk menemani kita melaksanakan sholat maghrib. Maka untuk dia dihitung sebagai pahala sedekah dan dihitung sebagai pahala sunnah untuk dia, karena dia telah menemani kita dalam pelaksanaan sholat berjamaah. Atau bisa juga dia nebeng kepada jamaah yang jamaah yang masbuk, ya, jamaah yang masbuk, yang terlambat, masih ada jamaah di situ yang melaksanakan sholat, maka dia gabung di situ, ya, dia sebagai makmum, ya, bermakmum di belakang di seorang jamaah yang masbuk. Itu juga boleh, namanya jamaah berantai. Faqama ahadul qaum, maka berdiri salah seorang sahabat di saat itu, fasallama ar-rajul, maka dia menemani pun sahabat tadi untuk melakukan sholat. Akhirnya dia dihitung melakukan sholat berjamaah. Wa kadzalika, yang demikian juga kata penulis di sini, idza kana al-masjidu, apabila masjid tersebut masjid suq adalah masjid pasar. Ya, biasanya kan di masjid pasar itu orang lalu lalang sibuk, masing-masing dengan kesibukannya. Terkadang orang itu sholat berjamaah tidak bersamaan. Ada satu rombongan sholat, kemudian masuk lagi yang lain melakukan sholat. Begitu terus menerus. Ya. Autarikin, atau masjid-masjid yang ada di pinggir jalan. Orang lalu lalang di situ, ada musafir yang singgah sholat dan seterusnya. Sehingga terulang pelaksanaan sholat berjamaah berkali-kali. Wa ma asyabahu zalika, atau yang semisal dengannya, seperti masjid di mall, di mana lagi, di bandara, di pelabuhan, di terminal, itu semua itu sama, ya. Di situ biasanya tidak ada imam rotibnya, imam yang ditunjuk, tapi ada juga sebagian ada imam rotibnya. Fala ba'sa bi'adatil jama'ati fiha, maka untuk masjid-masjid yang seperti ini tidak mengapa bi'adatil jama'ati fiha, terulang pelaksanaan sholat berjamaah sampai beberapa kali. Wa bi khasatin, terlebih khusus lagi ikhwan sekalian, idza lam yakun li hadzal masjid imam ratib, jika di masjid tersebut, di hadal masjid, masjid ini imam ratib, dia tidak memiliki imam ratibnya, imam tetapnya, imam yang ditunjuk. Tidak ada masjid yang tetap. Seperti di mall biasanya itu tidak ada imam ratibnya, di bandara, di di pelabuhan, ya. Meskipun sebagian ada, meskipun juga sebagian tidak ada. Terlebih khusus, wa yataraddadu alaihi ahlus suqi wal marat, maka boleh para orang-orang yang ada di pasar itu atau yang lainnya, boleh mereka melakukan pelaksanaan sholat sampai dia terulang beberapa kali. Kemudian kondisi yang kedua, ini yang perhatikan di sini. Amma idzal kana al-masjidu fi jama'atani, adapun jika dalam satu masjid itu diadakan dua pelaksanaan sholat berjamaah sekaligus. Nah, ini misalnya di sini ada satu rombongan, di sini ada satu lagi, ya. Jadi sekaligus terjadi dua pelaksanaan sholat berjamaah di waktu yang bersamaan. Ini yang kedua ini. Amma idza kana al-masyu fi jama'ati atau jama'atan di dua, atau katsirin, atau lebih dari dua, daiman, dilakukan secara terus berulang, wala nahwu mustamirin, dan terus menerus seperti itu, selalunya seperti itu, daiman, selalunya seperti itu, wala nahwu mustamirin, dan selalu terus menerus, istimrar, terus menerus seperti itu. Wattakhadhan nasu dzalika 'adatan, dan itu dijadikan manusia sebagai adat dan kebiasaan. Fa innahu la yajuz, maka yang seperti ini adalah tidak diperbolehkan, ya. Tidak diperbolehkan. Makanya kalau dalam satu masjid terjadi dua jamaah, maka yang satunya harus dia membatalkan sholat jamaahnya dan dia gabung kepada jamaah yang lainnya, sehingga mereka menyatukan dalam satu pelaksanaan sholat berjamaah saya dalam satu masjid. Ya, seperti itu. Yang lainnya membatalkan, gabung kepada yang lainnya. Idza lam yu'raf dzalika fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena hal itu tidak dikenal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi, begitupun di zaman para sahabat setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak dikenal di zaman Abu Bakar As-Siddiq, tidak dikenal di zaman Umar bin Khattab, tidak dikenal di zaman Utsman bin Affan, begitupun Ali bin Abi Thalib dan para sahabat-sahabat tabi'in setelah mereka radhiyallahu taala anhum ajmain.
Walima fihi min tafarruqil kalimah, karena hal yang demikian menunjukkan bahwa kita ini tidak bersatu dalam satu kalimat, berpecah belah dalam satu, tidak bersatu di atas kalimat. Wa da'watu lil kasali, dan ini mengajak orang untuk berbuat malas, ya, berbuat malas. Apa? Sudah, biar sebentar dulu baru saya menghadirkan pelaksanaan sholat berjamaah, kan nanti ada jamaah yang lain, ada jamaah kedua, ada jamaah ketiga. Akhirnya dia malas. Watawani, ini kemudian meremehkan daripada ibadah sholat tersebut, ya. An hudurul jamaati, untuk menghadiri pada salat jamaah mal imam rad, bersama imam ratib, imam tetap. Ya, akhirnya orang bermalas-malasan, sudah dikumandangkan azan, ya sudah, dia tidak mau melaksanakan sholat tepat waktunya bersama imam ratib, imam tetap, karena dia pikir nanti sebentar ada jamaah kedua, ada jamaah ketiga, ada jamaah keempat. Akhirnya seorang menunda-nunda waktu sholatnya. Wa rubbama kana dzalika muda'atan li ta'khiri sholati min awwali waqtiha, maka yang seperti ini akan menyebabkan dia muda'ati li ta'khiri sholati, akan membiasakan untuk dia mengakhirkan sholatnya anil waqtiha, dari waktu awalnya, fi au ani waqtin an awwali waqtiha, dari awal pelaksanaan waktunya. Padahal sholat itu lebih baik dikerjakan di awal waktunya. Ista'jilu fi awwali waqtiha, itu segera dilakukan di awal waktunya. Begitu azan dikumandangkan menunjukkan waktu sholat telah tiba, maka kita bersegera menuju menghadiri panggilan tersebut, dan kita melaksanakan sholat bersama imam ratib, imam yang telah ditetapkan di masjid-masjid tertentu. Kemudian ikhwan sekalian, kita masuk pada permasalahan yang al-mas'alatus sabiyah, permasalahan yang ketujuh, dan ini adalah permasalahan yang terakhir pada bab seputar sholat berjamaah ini, yaitu hukmus sholatu iza uqimatis sholatil maktubah. Hukum seseorang melaksanakan sholat sunnat iza uqimatis sholatul maktubah, ketika telah dikumandangkan iqamah untuk pelaksanaan sholat wajib. Ini bagaimana hukumnya? Kata beliau, iza syara'al muazzin, ketika seorang muazzin telah memulai fil iqamatis sholat, yaitu iqamatis sholat, ketika seorang muazzin telah memulai iqamatis sholat, sholatil faridah, untuk sholat wajib, fala yajuzu li ahadin, maka tidak diperbolehkan bagi seorang pun ayyabtadi as-sholatan nafilah, tidak boleh seseorang baru memulai melakukan sholat nafilah. Qomat sudah mau dimulai, dia baru mulai takbir untuk melakukan sholat nafilah, ini tidak diperbolehkan. Fayatasyaghal binafili yuqimuha wahdahu, jangan sampai dia menyibukkan dirinya dengan sholat sunat yang dikerjakan sendirian. An adai faridata tuqimuha, padahal sholat wajib akan segera dilakukan. Tuqimuhal jamaati, padahal pelaksanaan sholat jamaah akan segera dilakukan. Wa dzalika liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, ikhwan sekalian, idza uqimatis sholata, apabila telah diiqamatkan sholat, yaitu sholat wajib, fala sholata, maka tidak ada lagi sholat setelah itu, illal maktubah, kecuali sholat wajib, ya. Jadi kalau sudah diiqamatkan pelaksanaan sholat, maka tidak ada lagi pelaksanaan sholat pada saat itu kecuali sholat wajib. Wa ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul telah melihat rajulan, seorang laki-laki, yusalliya, dia sholat, wal muadzin yuqimus sholata subh, dia sholat 2 rakaat sebelum subuh. Wal muazzin, dan muazzin yuqimus sholata subuh, telah mengumandangkan untuk dilakukan pelaksanaan sholat subuh. Faqala lahu, maka Nabi mengatakan, atusalli subha arba'an, apakah kamu ingin melaksanakan sholat subuh ini 4 rakaat? Perhatikan ikhwan sekalian, ya. Kan Nabi sudah mengatakan, iza uqimatis sholata, kalau sholat itu sudah diiqamatkan, fala sholata illal maktubah, tidak ada sholat kecuali sholat wajib. Sehingga kalau seseorang dia tetap memaksakan diri untuk melakukan sholat nafilah, maka seakan-akan dia itu melakukan sholat wajib, karena tidak ada lagi sholat sunat seperti itu setelah diiqamatkan sholat wajib. Jadi dihitung dia seakan-akan membuat amalan yang baru, yaitu amalan wajib yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dikatakan as-salatu subuh arba'an, awal kamu ingin melaksanakan sholat subuh 4 rakaat. Nabi menegur dari orang tersebut. Kemudian ikhwan sekalian di sini, amma idza syara'al muazzin fil iqamati ba'da syuru'il mutanafila fi sholati. Jadi ini ada kondisi yang lainnya, misalnya amma, adapun idza syara'al muazzin, seorang muazzin ini akan mengumandangkan
fil iqamah, yaitu mengumandangkan iqamati salat. Ba'da syuru'il mutanafilah fi salat, setelah seseorang telah memulai salat sunnahnya, ya. Dia sudah memulai salat sunnahnya. Dia sudah sunat. Misalnya dia sudah pada rakaat, ya sudah salat sunat, tiba-tiba muazzin mulai mengumandangkan iqamat. Fa innahu yutimmuha khafifatan, maka boleh dia tetap menyempurnakan salat sunnahnya tadi khafifah dengan cara yang ringan, ya. Bagaimana itu dengan cara yang ringan? Yaitu dengan cara yang ringan itu misalnya dia cukup membaca surah Al-Fatihah saja, tidak perlu dia membaca surah yang lain. Dia segera menyelesaikan salatnya. Liidraki bi fadilati takbiratul ihram. Liidraki bi fadilati takbiratul ihram, agar dia mendapatkan fadilah keutamaan takbiratul ihram bersama imam. Wal mubadarati ila dakhuli fil faridah, dan untuk dia bersegera masuk mengikuti pelaksanaan salat fardu, salat berjamaah. Wa zaba ba'dhum ahlul ilm. Ini yang kedua, ini pendapat sebagian para ahlul ulama, para ahlul ilmi. Dan ini pendapat yang kedua ini lebih terperinci, ya ikhwan sekalian, teman sekalian. Kata beliau penulis di sini, wa zahaba ba'du ahli ilmi, berpendapat sebagian para ulama ahlul ilmi. Apa pendapat mereka? Ila annahu in kana fi raqatil ula fa innahu yaqta'uha. Jadi kalau dia tadi salat sunnahnya, dia masih pada rakaat yang pertama, fa innahu yaqta'uha, maka dia membatalkan salat sunnahnya. Jadi kalau dia masih pada rakaat yang pertama, muazzin sudah mulai mengumandangkan iqamati sholat wajib, maka dia langsung membatalkan salatnya, dia gabung melakukan pelaksanaan sholatul wajib. Wa in kana fi raqati tsaniyah, adapun kalau dia berada pada rakaat yang kedua, fa innahu yutimmuha khafifatan, maka dia menyempurnakan salatnya dengan secara khafifah, yaitu secara ringan. Jadi misalnya dia sudah pada dua rakaat yang kedua, maka dia cukup membaca Al-Fatihah saja, ya. Kemudian dia ruku dia cukup membaca Subhana Rabbiyal Azim satu kali saja, tidak perlu 3 kali. Subhana Rabbiyal Azim, sampai situ saja. Kemudian dia bangkit, Sami Allahu liman hamidah, dia mengucapkan Rabbana walakal hamdu, sampai situ. Jangan panjang-panjang, itu sekedar hal-hal yang wajib saja. Kemudian dia sujud, Subhana Rabbiyal A'la, cukup 1 kali. Kemudian dia duduk di antara 2 sujud, Rabbi ghfirli warhamni, cukup sampai situ. Rabbi ghfirli, atau sampai situ saja. Kemudian dia sujud lagi, Subhana Rabbiyal A'la. Kemudian dia duduk tasyahud al-akhir, at-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lil assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Allahumma salli ala Muhammad. Cukup sampai di situ saja. Dia salam, baru dia ikut pelaksanaan salat berjamaah. Jadi itu namanya disebut dengan fa innahu yutimmuha khafifah. Dia menyempurnakan salatnya secara ringan. Nah, jadi dia ambil kadar-kadar yang wajibnya saja. Wa yuhliku bil jamaah, agar dia segera masuk dalam pelaksanaan salat berjamaah. Maka ikhwan sekalian, kita sudah selesaikan bab yang ke-7 terkait dengan pelaksanaan sholat berjamaah. Dan ya, kita akan masuk pada pertemuan yang selanjutnya, yaitu al-babus samin, bab yang ke-8, yaitu fil imami fis sholati, yaitu terkait dengan imam di dalam sholat. Siapa yang berhak menjadi imam? Apa syarat-syarat yang menjadi imam? Siapa yang diharamkan tidak boleh menjadi imam? Siapa yang dimakruhkan untuk tidak boleh menjadi imam? Ini semua insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Akhirnya kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.